Novel ini menceritakan kelanjutan dari kisah kerajaan Majapahit yang telah kehilangan Sri Prabu Jayanegara karena diracuni oleh Ratanca. Dan akhirnya penerus kerajaan Majapahit satu-satunya itu meninggal. Kepergian Jayanegara membuat kegoncangan di dalam istana para ratu, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Paramita, Gayatri, dan Dara Petak. Kalakabut memutuskan penerus kerajaan Majapahit. Dua adik Jayanegara lainnya adalah perempuan, yaitu Sri Gitarja dan Dyahwiyat. Keduanya merupakan anak dari Raden Wijaya dengan istri keempat Gayatri. Dengan perginya Jayanegara, maka kerajaan akan diteruskan oleh salah satu dari dua putri tersebut. Saat mereka berempung memutuskan ada peristiwa genting seperti pembunuhan beruntun. Dari laporan Gajah Mada dicurigai bahwa peristiwa di atas dilakukan oleh beberapa orang yang berniat melakukan makar. Kecurigaan tertuju pada calon suami para Sekar Kedaton, yaitu Raden Cakradara, calon Sri Gitarja, dan Raden Kudamerta, pasangan Dyahwijat. Jangan lupa dendam Ratanca ini diakibatkan oleh makar yang dilakukan oleh Rakunti dan kelompoknya dan ditumpas oleh Gajah Mada, dan menyisakan Ratanca ia menyerahkan diri dan diampuni. Unsur intrinsik. 1. Tema yang diangkat dalam novel ini adalah tentang politik sejarah kerajaan Majapahit. 2. Tokoh dan penokohan. Berikut merupakan beberapa tokoh dalam novel Gajah Mada bergelut dengan tahta dan angkara. Di antaranya yaitu Gajah Mada, patih Majapahit yang kuat, pemberani dan bertanggung jawab. Ratanca merupakan orang yang melakukan makar dan diampuni oleh Raja Sri Prabu Jayanegara. Sri Gitarja merupakan anak Raden Wijaya dengan istri keempat, yaitu Gayatri. Dyahwijat, anak perempuan Raden Wijaya dari Gayatri. Raden Cakrada merupakan calon Sri Gitarja. Raden Kudamerta, ia merupakan calon dari Dyahwijat, dan masih banyak tokoh lain. 3. Alur yang digunakan dalam novel Gajah Mada ini menggunakan alur campuran di mana terdapat alur maju dan alur mundur di dalam novel tersebut. 4. Latar waktu yang digunakan dalam novel ini berkisar pada tahun 1350 sampai dengan 1357. 5. Latar tempat yang digunakan dalam novel Gajah Mada yaitu di Kerajaan Majapahit. 6. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Gajah Mada ini yaitu merupakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. 7. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Gajah Mada ini menggunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh semua kalangan. 8. Amanat. Bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan, serta cintailah pekerjaan juga bagaimana dampak buruk keserakaan akan membuat dirimu celaka. Unsur ekstrinsik. 1. Nilai sosial yang terdapat di dalam novel Gajah Mada ini yaitu gotong royong yang terdapat dalam masyarakat Majapahit yang sangat patut dicontoh. 2. Novel moral. Nilai moral yang terdapat dalam novel Gajah Mada ini adalah mengenai keserakahan tidak akan membuat tenang dan balas dendam akan membuat dirimu malah celaka. 3. Nilai budaya yang terkandung dalam novel Gajah Mada ini mengangkat tentang budaya dengan menggunakan beberapa bahasa Jawa di dalam novelnya. Pesan moral novel Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara ini adalah bertanggung jawablah atas semua yang telah dilakukan serta cintailah pekerjaan. Juga bagaimana dampak buruk keserakaan akan membuat dirimu celaka.